Udah gue lihat. Hmm. Oh, buset Din. Ada duitnya. Lu nyolong ya? Lu jangan coba-coba bikin malu emak ya. Kakak, Mak. Udah dikasih. Ada yang tahu nggak? Enggak. Ya udah. Kalau begitu tasnya buat emak. Mak. Mak. Loh, Mak. Loh, Mak. Loh, Mak. Pak RT tuh lagi ngapain? Gawat. Loh, si Temon kemana ya? Masa saya suruh jalan kaki ke kelurahan? Kurang ajar. Pak RT! Pak RT tadi ngapain dengan wanita tadi? Hah? Di kebun tuh lagi ngapain? Ntar saya laporin ke Pak Lurah loh. Jangan salah sangka, Mama. Oh, maksud saya, Mama Abdel. Saya tadi digonceng sama si Temon. Kebetulan saya kepingin buang air besar. Saya langsung aja masuk ke kebun. Nah, di kebun ada mbak-mbak yang ngambil daun pisang. Begitu. Makanya Pak RT lain kali itu kalau buang hajat jangan di kebun. Nanti orang sangka yang tidak-tidak loh. Ya, kalau gitu saya lain kali kalau buang air besar, saya ke rumah Mama. Dulu dong, kurir Temon gitu loh. Ini udah diantarkan proposalnya? Ya udah Del, buktinya proposalnya nggak ada tangan gue. Ya kan bisa aja lo buang di mana gitu. Nggak percaya banget sih lo Del. Kalau gue udah ngeberesin tugas gue. Gimana gue mau percaya? Otak lo kan nggak beres. Del, kerja kurir itu nggak pakai otak, tapi pakai motor. Mon, ke ruangan saya. Iya Pak. Udah cepet sono, jangan ngaco lo. Apa gitu mukanya tuh anak? Silakan. Terima kasih Pak. Temon, Iya Pak. sepertinya kerja kamu baik. Cepat lagi. Itu karena saya bertahun-tahun jadi citizen rider Pak. Oh. Saya sudah 10 tahun di Inggris. Tapi saya tidak pernah mendengar istilah citizen riders. Profesi apa itu? Citizen rider kalau diterjemahin Pak, tukang ojek artinya Pak. Oke. Sekarang saya mau mengasih tips buat kamu supaya kelak kamu jadi orang yang sukses. Apa itu Pak? Begini. Kesuksesan itu dibangun di atas impian kita. Saya setuju Pak. Boleh saya mempraktekkan tips Bapak secepatnya? Oh, boleh, boleh, boleh. Terima kasih Pak. Del, meja ini kosong nggak? Kosong. Yang punya lagi dinas luar kota. Lo mau ngapain? Gue mau tidur. Gila lo, Mon. Bisa dipecat. Siapa yang berani mecat? Yang nyuruh bos. Kesuksesan itu dibangun di atas impian. Nah, mimpi itu muncul kalau kita tidur dulu. Gue mau tidur dulu. Selamat bekerja. Enak banget jadi si Temon. Baru sehari kerja, udah jadi kesayangan si bos. Jangan-jangan bos sama Temon... Gak mungkin. Bos kan masih normal. Lagian udah punya istri. Gila aja sih bos milih Temon jadi selingkuhannya. Lo ngapain kesini, Blak? Ini tadi Temon nyuruh gue nganter surat, tapi kagak ketemu. Kayaknya alamatnya salah, Del. PT Prima Data, Jalan Jenderal Sudirman, Kapling 3, nomor 15. Si Temon gak beres nih, Plak. Kamu mau nyari di mana? Sudirman, gue cari-cari kagak ada kapling di sono. Yang ada gedung-gedung bertingkat. Lagian, kalau kapling kan tanah kosong, kagak ada rumahnya. Ini ditulis ada alamatnya. Gimana sih? Lo norak juga. Kapling itu semacam blok, bukan tanah kosong. Yaudah lo balik sana. Yaudah. Mon!
Kamu tidur? Katanya nyuruh bos. Saya yang nyuruh. Mon, bangun. Mon. Ngapain kamu? Saya lagi tidur. Kesuksesan itu kan dibangun di atas impian. Loh. Kok proposal ini masih ada di sini? Kok bisa balik lagi di sini? Si Somplak yang balikin. Ini sudah jam 1. Berarti tender kita gagal. Kalian berdua saya pecat. Loh, kok saya dipecat? Saya bos. Saya berhak memecat siapa saja. Kenapa? Kamu tidak terima? Bilang sama bapak kamu. Saya tidak takut. Panggil dia ke sini. Bener nih, Benar. bapak saya udah meninggal loh. Apa sih sama gue? Iya ya, saya kan nggak punya salah sama abang. Oh. Kalau gitu saya nitip tas ini ya bang ya. Nitip bang ya. Bang, Din, lu lihat orang lewat sini nggak? Nggak lihat tuh. Masa sih? Dikasih tahu juga. Nih, lu lewat. Balik lagi. Sekarang gue baru lihat lu yang lewat. Maksud gue sebelum gue. Oh, ada. Tadi ke sana. Ke sana. Ke sana. Ke sana. Ke sana. Dasar botol udah bodoh tolol lagi. Ngapain sih ini orang-orang? Kayak mau lomba lari aja. Pih. Ya, emak, percuma kalau emak masih kencing di WC itu. Yang bikin bau tuh bukan gue, tapi kencing lu. Ya udah, kencing di kamar aja. Nah, siapa nih? Sini. Tas siapa? Nggak tahu, Mak. Orang nitip. Siapa? Ya, orang. Udin belum sempat kenalan. Ini tas cewek nih. Gak boleh lihat. Oh, buset Din. Ada duitnya. Lihat tuh. Lu nyolong ya? Lu jangan coba-coba bikin malu emak ya. Kakak, Mak. Udah dikasih. Ada yang tahu nggak? Enggak. Ya udah. Kalau begitu tasnya buat emak. Mak. Loh, Mak. Kaya deh gue. Tapi kalau ini duit boleh dapat nyolong gimana ya? Tapi kan si Udin kagak nyolong, dia cuma dititipin. Jadi berarti yang dosa ya malingnya dong. Mak. Hah? Kalau nanti orangnya datang nyariin tasnya gimana? Emangnya dia tahu rumah lu? Enggak sih. Yaudah berarti aman. Kali aja dia emang pengen ngasih sama lu, Din. Oh, sini tasnya, Mak. Gak bisa. Ini tas cewek, gak cocok buat lu. Terus buat siapa dong? Emang Mak cewek? Ya iya, Din. Makanya gue bisa ngelahirin lu. Oh iya ya. Emak lahirin Udin. Kirain dilahirin monyet. Hai Mas, Pak Satpam. mau ngapain? Ini Pak, saya lagi cari teman saya. Rumahnya di mana? Wah, rumahnya saya nggak tahu Pak. Namanya siapa? Wah, namanya saya juga nggak tahu Pak. Masa sih kamu nggak tahu teman sendiri? Bukannya saya nggak tahu Pak, tapi saya lupa. Soalnya teman saya ini sering banget Pak ganti-ganti nama. Kasihan banget ya teman-teman dia. Orangnya gimana? Orangnya jelek Pak, badannya kurus, terus gampang dibeboin, alias Oon. Oh, kalau yang Oon dan gampang dibodohin, itu ada 2 orang. Satu, saya. Nah, yang kedua, si Udin. Tapi dia nggak suka ganti-ganti nama. Oh iya ya,
Kalau gitu bukan Pak Satpam, pasti si Udin. Tapi dulu namanya bukan Udin, Pak. Si Petot. Oh, si Udin